Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara terkasih dimanapun berada yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan kita pada pagi hari ini bersama saya Diakon Kuntep Berkat Asih dari lingkungan pelayanan 3 Majelis GKE Palangka 1. Saya ucapkan salam sejahtera buat kita semuanya dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hidup kita semuanya. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu untuk mengucap syukur karena berkat, kemurahan dan kebaikan Tuhan, di mana Tuhan telah menjaga dan melindungi kami sepanjang istirahat dan tidur malam kami. Dan pada saat ini kami mau membaca dan mendengarkan renungan firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya terbuka pada setiap kebenaran dan kami mau taat pada kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Terdapat dalam kitab Perjanjian Baru yang demikian bunyinya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun renungan kita pada pagi hari ini ditulis oleh Vikaris Lis You Can See STH dengan judul Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Suatu ketika seorang pemuda mendapatkan panggilan kerja di Jakarta dan harus meninggalkan orang tuanya yang di Salatiga. Saat berpamitan kepada orang tuanya berpesan, "Hati-hati ya nak, jaga dirimu baik-baik. Jangan sampai kamu jatuh dalam godaan iblis. Kamu harus tetap kuat di dalam iman, supaya hidupmu menjadi garam dan terang dunia." Senada dengan nasihat di atas, Rasul Paulus juga memberikan nasihat dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Agar kita menang melawan godaan iblis, Paulus menggambarkan bahwa hidup orang percaya di dunia ini seperti perang melawan kuasa kegelapan. Kuasa iblis atau kuasa kegelapan itu tidak kelihatan, tetapi bisa mempengaruhi hati dan pikiran kita. Dan iblis memakai dua taktik ampuh untuk membuat kita jatuh dan terjerumus. Yang pertama adalah dengan memakai tipu muslihat. Ia membujuk manusia supaya kompromi dengan dosa, perlahan tetapi mematikan, memanipulasi keadaan, sehingga kalau seorang tidak berhati-hati, ia akan terjebak dan terjerat. Ingat,
kisah Adam dan Hawa di Taman Eden. Yang kedua adalah melalui tekanan. Iblis memang tidak maha kuasa, tetapi ia cukup mampu untuk menciptakan situasi tertentu untuk menyudutkan orang-orang percaya, membuat orang percaya tertekan dan menderita hidupnya, sehingga akhirnya akan meninggalkan Tuhan dan perintahnya. Paulus memberikan strategi ampuh supaya kita menang melawan serangan iblis itu. Apa strateginya? Yang pertama adalah mengandalkan Tuhan dan bersandar penuh kepada Tuhan. Ini dinyatakan Paulus di ayat 10 tadi. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Apakah dengan mengandalkan Tuhan kita akan menang melawan iblis? Pasti, karena Tuhan itu maha kuasa. Kuasa Tuhan jauh lebih besar dibandingkan kuasa iblis. Dan iblis hanya takluk oleh Tuhan. Strategi yang kedua adalah mengenakan perlengkapan senjata Allah. Yang salah satunya adalah berikat pinggangkan kebenaran, ayat 14. Itu artinya kita tetap bertahan hidup dalam kebenaran seturut kehendak Tuhan. Orang yang tetap memegang teguh kebenaran di dalam Tuhan, maka ia tidak akan mudah tergoda dan jatuh oleh tipu muslihat iblis. Jangan remehkan iblis, pasti kita kalah. Tapi juga jangan terlalu takut. Andalkan Tuhan dan kuasa firman-Nya, pasti kita kuat dan menang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu itu telah mengingatkan kami kembali bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungan sejati kami. Mampukan kami ya Tuhan agar kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami selalu taat dan setia hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, jangan lupa ya like, komen, subscribe, dan membagikan program pelayanan ini kepada semua orang. Agar melalui pelayanan ini Tuhan berkenan menjangkau kita dan menjangkau semua umat-Nya. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.